Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Roni. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kita di semester 2 yaitu tentang kesebangunan. Sebelum lebih jauh kita belajar tentang kesebangunan, untuk terlebih dahulu kita akan mengulas kembali ya materi kamu yang pernah kamu pelajari dulu di kelas 7 yaitu tentang skala. Apa itu skala? Masih ingat nggak? Ya, skala itu adalah perbandingan antara ukuran pada peta dengan ukuran sebenarnya. Sebagai contohnya, misalkan contoh yang pertama, dari peta di samping diperoleh informasi bahwa ukuran pulau sebenarnya adalah 3.200.000 kali ukuran peta itu. Berapa kilometer panjang pulau itu yang sebenarnya? Ingat, berarti kita harus tentukan dulu apa yang diketahui. Nah, ini ya, berarti yang ditanya adalah panjangnya, panjang dari ukuran peta tersebut. Panjang sebenarnya ya. Oke, penyelesaian. Langkah pertama kamu tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah panjang pada peta, ya, yaitu 4 cm dan skalanya itu adalah 1:3.200.000. Yang ditanya kemudian, ya, panjang pulau sebenarnya. Maka penyelesaiannya adalah kita gunakan rumus tadi. Ya, kita ketahui bahwa rumus skala itu adalah panjang pada peta dibagi panjang sebenarnya. Misalkan Miss Roni kasih simbol panjang sebenarnya itu adalah PS. Diketahui tadi skalanya adalah 1:3.200.000. Sama dengan panjang pada petanya sudah diketahui tadi 4 cm. Dibagi dengan panjang sebenarnya, inilah yang ditanyakan. Kalau sudah seperti ini berarti kita bisa selesaikan dengan ya kali silang gitu kan? Berarti kali silang. Berarti 1 kali panjang sebenarnya itu sama dengan 3.200.000 dikali 4 cm. Berarti 1 kali panjang sebenarnya kan panjang sebenarnya. Berarti sama dengan 3.200.000 kali 4. Hasilnya adalah 12.800.000 cm. Nah, ini kita rubah satuannya. Cm dirubah menjadi kilometer. Karena sebenarnya, kalau sebenarnya berarti satuannya biasanya sekecil-kecilnya itu adalah meter. Nah, ingat dari sentimeter ke kilometer naik berapa tangga? Ya, 5 tangga. Berarti nolnya dihilangkan 5. Jadi panjang pada pulau itu sebenarnya adalah 128 kilometer. Oke, yang selanjutnya contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Oke, kita lihat yang pertama, panjang dari foto yang pertama ini adalah tingginya itu adalah 5 cm, kemudian diperbesar menjadi ukurannya 10 cm. Nah, ini gambar aslinya ini adalah tingginya itu 5 cm, yang ini ya. Kemudian lebarnya itu adalah 3,4 cm. Kemudian gambar aslinya ini diperbesar menjadi ukurannya, tingginya menjadi 10 cm. Kemudian yang ditanya berapa lebarnya, gitu ya. Nah, maka kita bisa selesaikan ya. Ini sudah ketemu hasilnya, tapi caranya seperti ini. Cara penyelesaiannya, cara yang pertama kita menggunakan perbandingan sebagai berikut, yaitu ukuran gambar asli dulu. Tadi tinggi aslinya itu adalah 5 cm kan? Dan lebarnya itu adalah 3,4 cm. Ini yang asli. Kemudian ukuran gambar tersebut diperbesar. Nah, tingginya itu kita sebut dengan T2. Tadi tingginya adalah 10 cm dan lebarnya L2-nya, ya inilah yang ditanya. Maka cara penyelesaiannya kita dengan cara perbandingan. Berarti T1 banding T2 sama dengan L1 banding L2. Tinggi pada tinggi asli dibanding dengan tinggi diperbesar sama dengan lebar asli dibanding dengan lebar diperbesar. Ketemulah hasilnya di sini.
5 banding 10 sama dengan 3,4 banding L2. Maka kita bisa selesaikan dengan kali silang gitu kan. Aslinya kan begini, 5 ya per 10 begitu kan. Ini sama dengan 3 ya, 4 per L2. Nah, maka kita bisa selesaikannya dengan kali silang gitu ya. Berarti 5L2 sama dengan 10 kali 3,4. Berarti 5L2 sama dengan 34. L2 sama dengan 34. Ini pindah ruas 5-nya jadi bagi. Berarti hasilnya 6,8 ya. Jadi lebar setelah diperbesar itu menjadi 6,8. Atau cara keduanya yaitu 10 bagi 5 kali 3,4. Jadi 10 bagi 5 kan 2. 2 kali 3,4 itu hasilnya 6,8 cm. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, jadi kesimpulannya, untuk menyelesaikan suatu soal yang berkaitan dengan perbandingan, ya, ini yang perlu kamu pahami. Dalam pembuatan perbandingannya yang dipasangkan adalah yang sejenis. Tadi ya, tinggi dengan tinggi, lebar dengan lebar, gitu ya perbandingannya. Misalnya, lebar pada gambar atau peta atau model dengan lebar sebenarnya. Ini dibandingkan. Kemudian panjang pada peta atau pada gambar atau pada model dengan panjang sebenarnya. Ini diperbandingkan. Kemudian yang ketiga, tinggi pada gambar atau peta atau model dengan tinggi sebenarnya. Jadi perbandingannya itu harus yang sejenis. Oke, kita masuk ke materi inti kita yaitu tentang kesebangunan dan kongruensi bangun datar. Standar kompetensi yang akan kamu capai adalah memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya yang kamu capai hari ini adalah mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Yang satu dulu ya. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita coba mengulang kembali apa itu sisi dan sudut. Pengertian dari sisi dan sudut, biar kamu paham. Yang pertama sisi, yang pertama sudut ya, mohon maaf. Pengertian dari sudut, ini. Coba perhatikan, nih yang dikatakan sudut itu adalah sudut B, nih. Nah, penulisannya biasanya A, B, C. Nama sudutnya itulah yang posisinya di tengah B ini. Berarti yang dimaksud adalah sudut B. Gitu ya, ingat ya. Atau boleh CBA, boleh juga. Yang penting posisi sudut itu ada di hurufnya adalah di tengah yang dimaksudkan. Ini yang dimaksud adalah sudut B, berarti huruf B-nya harus di tengah. Sedangkan AB dan BC itu merupakan kaki sudut. Ya, titik B ini adalah titik sudut. Kemudian yang selanjutnya, ya, ini kamu perhatikan gambar jajar kenjang. Yang dikatakan sudut K itu yang mana? Ya, sudut K itu sama dengan sudut LKN gitu ya. Atau sudut L itu sama dengan sudut KLM. Ingat yang dimaksudkan sudut L ini harus posisinya di tengah gini ya. Mengingatkan kembali ini sudah pernah kamu pelajari di kelas 7 dan di SD. Kemudian pengertian dari sisi. Nih, pada bangun datar sisinya berbentuk garis ya. Nih contoh satunya. Perhatikan pada segitiga ABC sisinya adalah yaitu sisi AB, garis AB. Kemudian sisi AC ya, kemudian sisi BC ya. Ini yang kamu perhatikan, kamu pahamin. Kemudian contoh yang kedua, sebutkan sisi-sisi jajar genjang berikut ini. Oke, sisi-sisinya adalah KL, ini ya, KL, LM, KN, dan KL. Jadi PN itu bukan termasuk sisi dari jajar genjang. Sisi bangun ruang. Pada bangun ruang, sisinya berbentuk bangun datar. Nih, sebutkan sisi-sisi bangun ruang berikut ini. Segi 4 ABC ya, pada bangun ruang ABC D E F G H ini
Sisi yang pertama adalah sisi ABCD, kemudian sisi EFGH, DC, GH, ya. Kemudian ABFE, ADHE, dan BCGF, ya. Silakan nanti disimak kembali, diperhatikan. Oke, kita masuk ke materi inti kita, yaitu tentang kesebangunan. Apa pengertian dari kesebangunan? Sebangun artinya sama bentuk. Jadi kesebangunan artinya kesamaan bentuk, ya. Ingat ya, kesamaan bentuk, bukan ukuran, ya. Dalam kesebangunan ini kita akan membahas masalah bentuk suatu benda atau bangun datar. Misalnya tentang dua persegi panjang, apakah bentuknya sama atau tidak? Kemudian dua trapesium, apakah bentuknya sama atau tidak? Jajar genjang dan lain-lainnya. Misalnya, jika adikmu saat ini menggambar sebuah persegi di sekolahnya dan kamu juga menggambar sebuah persegi, maka persegi yang digambar adikmu pasti sebangun dengan yang kamu gambar. Ingat ya, kalau persegi itu kan berarti ukurannya sama semuanya. Jadi adik kamu mau gambarnya kecil, kamu mau gambarnya besar, itu pasti sebangun. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah jajar genjang yang digambar guru dan yang digambar muridnya dapat dipastikan sebangun atau sama bentuk? Belum tentu ya. Apa syaratnya agar dua benda sebangun sama bentuk? Nah, ini akan kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Jajar genjang yang dibuat oleh guru, nih ya, misalkan ada di sini murid pertama membuat jajar genjang. Kemudian murid kedua juga membuat jajar genjang, murid ketiga juga membuat jajar genjang. Sekarang perhatikan, semuanya ini gambar jajar genjang. Baik yang dibuat guru, murid pertama, murid ketiga, murid kedua. Pertanyaannya, manakah ya dari keempat jajar genjang ini yang sebangun dengan yang dibuat oleh guru? Nah, dari ketiga ini ya. Dari murid 1, murid 2, murid 3, itu mana yang sebangun dengan yang jajar genjang dibuat guru? Bagaimana cara mengeceknya? Langkah pertama, kamu lihat dulu. Ya, sisi-sisinya yang ini misalkan murid pertama. Oke, kalau kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian itu mana? Berarti EH bersesuaian dengan AD. Kalau EH 3 cm, AD 6 cm, berarti perbandingannya berapa? Ya, betul ya, 1:2, sama-sama dibagi 3 ya. Ya, berarti kemudian yang AB dengan EF ya, itu juga bersesuaian. Kita lihat coba 10 dengan 5, berarti juga perbandingannya adalah 1:2 atau 2:1 ya, perbandingannya sudah sama. Sekarang kita lihat cek berikutnya, sudutnya. Nah, sudut H bersesuaian dengan sudut D. Sama tidak sudutnya? Tidak sama, ya. Tidak sama. Ternyata di sini 115 derajat, di sini 130. Kemudian sudut E dengan sudut A itu bersesuaian. Ternyata sudutnya juga tidak sama. Jadi artinya jajar genjang yang dibuat oleh guru dengan murid pertama itu tidak sebangun. Tidak sama bentuknya. Gitu ya. Nah, sama bentuk tapi tidak sama ukurannya, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, murid ketiga. Oke, kalau lihat sudutnya, misalkan S dengan D ini bersesuaian, sama ya. Kemudian yang A dengan P juga sama. Nah, sekarang sisinya, PS dengan AD. Di sini PS 4, AD 6. Oke, misalnya coba ini ya. Pakai pen. Nah, ini AD 6 gitu ya. Sekarang 6 banding 6 dibandingkan dengan 4 gitu ya. 6 banding 4. Ya, kalau kita sederhanakan menjadi 3/2 gitu kan. Nah, oke, selanjutnya yang AB itu 10. Berarti 10 banding
PQ-nya 8. Berarti kalau disederhanakan sama-sama bagi 2. Ya kan? Berarti 5/4. Gitu ya. Ternyata perbandingannya tak sama. Maka jajar genjang yang dibuat oleh guru dengan murid ketiga itu tidak sebangun. Begitu ya, paham ya teman-teman? Sedangkan dengan murid yang kedua, kita cek dulu sudut D dengan sudut L sama, sudut I dengan sudut A juga sama. Kemudian perbandingannya sekarang, AD 6 ya, 6 dibandingkan dengan 3 ya, 6 banding 3 gitu ya, 6/3. Ini berarti disederhanakan menjadi 2/1, 2/1. Kemudian yang AB, sisi AB dengan sisi IJ berarti 10/5. Ya, sama ya, sama-sama dibandingkan 5. Berarti 2/1. Jadi yang sebangun ya, gambar jajar genjang yang sebangun dengan guru itu adalah murid kedua. Sedangkan murid pertama dan murid ketiga tidak sama ya, tidak sama. Yang pertama, murid pertama tidak sama sudutnya, kemudian yang kedua tidak sama perbandingan sisinya. Gitu ya. Bisa dipahamin kira-kira? Iya. Oke, ini ya cara penyelesaiannya tadi. Ya, bisa kamu gini, ya. Oke, jadi pengertian sebangun itu apa sih? Sebangun itu artinya sama bentuk. Kesebangunan berarti itu adalah kesamaan bentuk. Bentuknya sama. Jadi ada syaratnya. Dua bangun datar dikatakan sebangun. Ya, dua bangun datar adalah sebangun atau sama bentuk jika pada kedua benda itu dijumpai syarat-syarat berikut. Hanya dua syaratnya. Yang pertama, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Ingat, sisi-sisinya perbandingannya harus sama. Kalau pasangan pertama perbandingannya 1/2, pasangan kedua harus 1/2. Kamu harus tahu juga sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, sisi yang bersesuaian itu yang mana saja. Ya. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ingat, tadi hanya dua syaratnya, sisi yang bersesuaian sama perbandingannya dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Oke, bisa dipahamin ya? Insya Allah. Oke, contoh yang pertama nih. Oke, perhatikan pada peta buta di kiri ini, manakah yang gambar yang sama bentuknya? Manakah gambar yang sama bentuknya? Coba perhatikan. Ini gambar pertama dengan gambar kedua. Nah, ini yang pertama tingginya 6, di sini juga 6, berarti kan perbandingannya 1/1, sedangkan panjangnya 8. Ini di sini panjangnya 12, perbandingannya itu adalah 2/3, berarti tidak sebangun. Nah, sedangkan 1/3 juga demikian. 1/3, 6/9 itu kan 2/3, sedangkan 8/8, 1. Enggak sebangun juga. Yang mana yang sebangun? Coba kamu cek. Ya, betul ya. Gambar yang pertama dan gambar yang keempat. Kamu cek dulu. Ya, kamu bisa cek sisinya yang pertama ini tingginya 6, di sini 9. Berarti 6/9 adalah 2/3. Kemudian ini 8. Mohon maaf, takutnya nggak kelihatan ya. Ini yang pertama 6, tingginya di sini 9, berarti 2/3 perbandingannya, sedangkan ini 8 dengan di sini 12. 8 itu berarti kan sama-sama bagi 4 ya, 2/3 juga. Berarti yang sebangun itu adalah gambar 1 dan gambar 4. Di sini contoh yang kedua. Apakah persegi panjang ABCD dan PQRS di bawah ini sebangun? Oke, lihat gambar 1 dan gambar 2 ya. Yang langkah yang pertama kamu cek dulu sisi yang bersesuaian ya. Sisi yang bersesuaian bagaimana? Yang mana AB bersesuaian dengan apa dulu ya. Harus tahu ini gambarnya kan dibalik ya. Nah, yang panjang yang mana, yang lebar yang mana?
Nah, jawabannya adalah pada kedua persegi panjang itu sisi seletak atau yang sisi bersesuaian itu adalah panjang I1 seletak dengan panjang I2 atau bersesuaian dengan panjang I2 dan lebar I1 dengan lebar I2. Kamu harus tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Ternyata sisi-sisi yang bersesuaian itu adalah pasangan yang pertama panjang I1 dan panjang I2. Nih, berarti AB itu bersesuaian dengan QR. Ingat ya, AB bersesuaian dengan QR. Jadi bukan BC. Ingat gambarnya harus tahu kamu ya. Ini AB yang panjang. Yang di sini namanya panjang itu adalah QR. Nah, AB-nya itu adalah 6 cm, QR-nya adalah 12 cm. Oke, kemudian langkah yang berikutnya, pasangan sisi yang berikutnya adalah lebarnya. Lebarnya itu mana? BC, nih BC itu bersesuaian dengan PQ, ya. BC itu 4 cm, PQ-nya adalah 8 cm. Nah, dari situ kita bisa cari perbandingannya. Pasangan yang pertama itu panjangnya 6 cm, AB, QR-nya 12 cm. Kita cari perbandingannya, sama-sama dibagi 6, perbandingannya adalah 1:2. Kemudian pasangan yang kedua tadi lebarnya BC-nya 4, PQ-nya 8. Kita cari perbandingannya, ternyata perbandingannya juga 1:2, sama-sama dibagi 4. Jadi panjang I1 dengan panjang I2 dan lebar I1 dengan I2 itu sama perbandingannya, yaitu setengah, 1:2. Jadi syarat yang pertama dipenuhi ya, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian syarat yang kedua. Nah, sudut ya. Nah, setiap persegi panjang memiliki 4 sudut dan semuanya merupakan sudut siku-siku. Jadi yang bersesuaian, sudut A bersesuaian dengan Q, sudut B bersesuaian dengan R, sudut C bersesuaian dengan S, sudut D bersesuaian dengan sudut P. Nah, sudut dari persegi panjang itu semuanya sudut siku-siku, sama-sama semuanya 90 derajat. Jadi semuanya memiliki besar sudut yang sama. Jadi karena dua syarat terpenuhi, maka kedua persegi panjang ini adalah sebangun. Oke, bagaimana teman-teman? Bisa dipahamin? Insya Allah ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Sebutkan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Buat alasan dan contoh gambar serta ukurannya atas jawabanmu. Oke, yang pertama, semua segi 4 adalah sama bentuk. Benar nggak ya? Semua persegi panjang adalah sebangun. Benar nggak ya? Ya, semua persegi adalah sebangun. Semua jajar genjang adalah sama bentuk. Semua belah ketupat adalah sebangun. Semua trapesium adalah sebangun. Setuju, semua segitiga adalah sebangun, semua segitiga sama kaki adalah sebangun, semua segitiga sama sisi adalah sebangun, semua lingkaran adalah sebangun. Oke, kita jawab bersama-sama. Oke, yang pertama, semua segi 4 adalah sama bentuk. Salah. Segi 4 itu nggak sama bentuknya. Nih, perhatikan contohnya. Persegi panjang dengan trapesium. Trapesium, apakah sama bentuknya? Tidak. Oke, yang kedua, semua persegi panjang adalah sebangun. Salah, belum tentu. Tergantung dari ukurannya. Nah, ini ya. Ini contohnya, tak sebangun, ya. Karena perbandingannya tidak sama. Sama-sama persegi panjang, tapi perbandingannya tidak sama. Oke, kemudian semua persegi adalah sebangun. Iya, benar. Persegi itu mau kamu gambarnya kecil, mau kamu gambarnya besar, itu pasti sebangun. Kenapa? Karena dia ukurannya sama semua sisinya. Ya. Oke. Yang selanjutnya, semua jajar genjang adalah sama bentuk. Salah. Belum tentu. Jadi tergantung dari ukurannya. Ini gambar jajar genjang, ini gambar jajar genjang, tapi sudutnya berbeda. Jadi otomatis belum tentu sama bentuknya. Oke, yang kelima, semua belah ketupat adalah sebangun. Juga salah, ya, tergantung dari ukurannya, ya. Kalau ukurannya sama, sebanding, sudutnya juga sama, maka dia sebangun. Semua trapesium adalah sebangun, belum tentu juga, tergantung ukurannya dan bentuknya juga berbeda. Nih, ini trapesium siku-siku, ini trapesium sama kaki, gitu. Oke, yang ketujuh, semua segitiga adalah sebangun, belum tentu juga. Ya, salah ya jawabannya. Ini segitiga siku-siku, segitiga bisa segitiga sama kaki ini ya, tapi tidak sama, tidak sebangun.
Oke, yang 8, semua segitiga sama kaki adalah sebangun, juga salah. Ini segitiga sama kaki, ini juga segitiga sama kaki, tapi tidak sebangun karena ukurannya berbeda, perbandingannya juga berbeda. Oke, semua segitiga sama sisi itu adalah sebangun. Iya, betul. Sama kayak persegi. Segitiga sama sisi mau bentuknya sebesar apapun, pasti ukurannya sama semua dan perbandingannya juga pasti sama. Oke, yang 10, semua lingkaran adalah sebangun, juga sama lingkaran. Karena ukurannya sama. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ya, ya, ini materi kesebangunannya. Mungkin kita cukupkan sampai sekian. Nanti kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat apa yang misalnya disampaikan. Apabila ada pertanyaan nanti bisa kita bahas di grup WhatsApp. Oke, thank you for your attention. Misalnya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.